Ya, jumpa lagi teman-teman di WW Channel. Kali ini kita akan bahas masalah master mixer, ya. Apa sih fungsinya alat ini, master mixer gitu? Untuk mencampur apa? Apa yang akan kita campur? Nah, begini teman-teman, ya. Kita lihat, saya gambar diagramnya biar teman-teman paham. Ketika kita akan menyetel sound system kita, nah ini bisa dari CD player atau mungkin dari YouTube ya, atau apapun juga alat pungutnya. Setelah itu output dari CD player ini akan kita umpan ke preamp ya. Dari preamp outputnya akan kita umpan ke ini masuk ke subwoofer aktif kalau kita pakai subwoofer ya, atau mungkin kalau tidak pakai subwoofer langsung ke power amp speaker ya. Nah, ini masuk output ke subwoofer aktif. Dari subwoofer aktif kita umpan ke power amp high untuk menggerakkan speaker satelit, karena subwoofer aktif sudah ada power amp-nya sendiri, jadi tidak ada penambahan power amp ya. Nah, ini output ke speaker satelit yang biasa kita pakai yang sepasang ya. Nah, tidak semua peralatan bisa mengalami kendala, tetapi ada yang mengalami kendala. Apa sih kendalanya? Ketika kita pasang seperti ini ya, berbunyi nggak? Berbunyi, cuman terdengarnya loyo. Yang tadinya tanpa subwoofer ke power amp langsung ke speaker, ini suaranya gesit, energik sekali ya power amp kita, amplifier kita. Tapi setelah kita masuk dari preamp diumpan ke input subwoofer aktif, setelah itu outputnya kita umpan ke power amplify, dia menjadi loyo ya. Nah, kenapa bisa menjadi loyo seperti ini? Sebenarnya dari preamp ini tidak dirancang untuk penerapan subwoofer dan speaker satelit ya. Jadi outputnya lemah, kurang daya ya output preamp ya. Nah, jadi tapi kalau kita pasang langsung dia oke, ini bagus nih. Ini bisa subwoofer aktif, kita hilangin dari preamp ke power amp, dia bagus, gesit, enak. Nah, mengatasi kendala yang seperti ini bagaimana? Ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, kita tambahin alat yang namanya master mixer di sini. Ya. Dari CD player masuk preamp. Nah, dari preamp ini kita masuk ke master mixer ya. Dia menjadi seperti buffer ya. Menjadi seperti buffer, menguatkan daya output dari preamp yang lemah. Jadi maksudnya lemah di sini dalam artian ini harusnya ada power amp ya, kurang ya. Di sini ada power amp ya. Power amp baru ke speaker. Nah, ya. Power amp ini baru ke ini teman-teman ya, kita mau seperti ini. Jadi dari CD player masuk ke kita outputnya kita umpan ke preamp, dari preamp kita masukkan outputnya ke master mixer ya. Nah, dari master mixer ini output master mixer kita paralel dua. Satu untuk ke subwoofer aktif, satu untuk ke power amp high. Ini ke speaker utama, main speaker ya. Jadi master mixer di sini fungsinya seperti buffer untuk memperkuat sinyal yang dari preamp ini. Kalau dibagi dua nggak akan kuat. Bisa jalan, bisa, cuman loyo ya. Paham ya teman-teman ya? Kalau teman-teman sound systemnya oke-oke aja, no problem ya.
Bisa juga teman-teman mungkin gini ya, CD player kalau tidak mau pakai master mixer, cuman agak loyo juga. CD player outputnya kita masuk ke preamp ya. Output koaksnya kita bisa masuk ke DAC. Dari DAC ini baru kita umpan ke ke preamp, power amplify, speaker ya. Jadi gini, saya ulangi lagi. Dari CD player ya, bisa satu cara lagi, CD player outputnya ya kita masuk ke DAC dulu ya, digital analog converter. Kalau teman-teman punya DAC, kalau enggak ya nggak usah dipikirkan ya. Dari DAC ini masuk ke preamp ya, paham ya? Dari preamp ke power amplify. Output dari CD player bukan output coax ya, bukan output digital, tetapi output analognya masuk ke subwoofer. Ini pun bisa. Cuman nanti penyetelannya ketika teman-teman membunyikan amplifier, subwoofer ini terpisah volumenya gitu. Jadi mesti gedein subwoofer. Nanti yang ini kalau kurang gede, power amp ini amplify kita gedein. Misalnya posisi jam 10. Ini subwoofer mesti jam 11. Ketika kita gedein ini sampai di jam 12 misalnya power amplify, subwoofer mesti tambahin lagi, kita mesti pindah lagi. Jadi ribet gitu. Kalau ini enggak, nanti cuman main di preamp aja. Ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, oke. Jadi supaya membuat suara lebih gesit dan juga penyetelan cukup dari satu tombol preamp. Ya. Nah, alatnya seperti ini ya, teman-teman ya. Iya, ini saya zoom dulu. Nah, seperti ini dia sederhana sekali ya. Ini ada inputnya nih, ya ini kabel inputnya ya, untuk dari output preamp. Ini input ya. Ini outputnya, ini inputnya, ini outputnya ya. Terdiri dari satu IC ya, satu IC generik ini biasa. Nanti di lain kesempatan saya akan ganti IC-nya dengan berbagai IC yang kualitasnya lebih baik. Kita akan lihat bagaimana hasilnya dia, mumpuni atau tidak ya. Ini murah sekali teman-teman, sederhana tetapi manfaatnya besar. Mungkin teman-teman bertanya, ini kualitasnya kurang bagus, gimana ya? Peralatan saya sangat baik sekali, mahal, branded. Oh itu gampang teman-teman, nanti tinggal komponennya diganti-ganti aja sama yang kelas butik, dan dia suaranya akan melonjak jadi baik. Tapi kita akan mengetahui dulu bagaimana fungsi dari master mixer ini ya. Untuk pencatu dayaannya pun sederhana sekali ya. Ini satu daya yang ada CT-nya ya, plus 12 CT min 12 ya. Jadi teman-teman perlu membeli dua untuk output kiri dan kanan stereo ya teman-teman ya. Sederhana sekali, ini murah, cuma berapa, 15 ribuan lah satunya ya. Nah, terus yang kita perlukan lagi apa? Ini teman-teman ya, ini yang kita perlukan, ini regulatornya ya. Jadi di sini dioda penyearah, setelah itu diratakan oleh kapasitor bank ya, 2200 mikro, 25 volt, dikasih IC regulator outputnya cukup ya. Nah ini dia saya bikinin kotaknya. Nah sebentar ya. Nah teman-teman bisa lihat,
Nah, ini ada trafonya yang kecil ya, nggak perlu gede-gede ya. Ini 300 mili. Saya pikir sih nggak ada 300 mili, ini kayaknya bohong ini. Paling 100 mili ampere udah cukup lah, cuman buat menggerakkan 2 IC ya. Nah, kita kasih pengaman si kering apa. Nah, ini dia yang teman-teman perlu perhatikan. Ya, perhatikan ini. Ini input. Ya, ini outputnya. Outputnya ya LR. Ya, kiri, kanan, left, right ya. Di fadernya teman-teman mesti kasih resistor. Ya, ini 10 kilo nilainya nih. Ya. Nah, ini resistor 10 kilo. Kelihatan nggak? 10 kilonya sih nggak kelihatan ya. Saya zoom juga nggak kelihatan. Ya, 10 kilo. Ya, kita hubungkan nih. Ini untuk yang jalur kiri subwoofer. Ini jalur dari subwoofer. Misalnya ini jalur kiri power ampli high. Demikian juga ini jalur kanan subwoofer. Jalur kanan power ampli high. Ya. Ini kita sambung nih. Ya. Ininya apa? Inputnya. Ya. Oh maaf, ini left, right, ya ini yang kita sambung nih di bawah nih. Ini R juga ya, right, ini left, ya kita paralel. Nanti kita buat masukin ke output daripada master mixer ini. Oke teman-teman, bentar kita akan lihat bagaimana kita akan merakit daripada master mixer ini. Iya, teman-teman, ini dia yang sudah saya rakit ya. Saya udah pasang di dalam box ya, supaya nanti untuk pengetesannya lebih mudah. Nah, ini dia. Ini dia punya apa? Power supply-nya ya, teman-teman ya. Ini untuk channel kiri daripada master mixer. Ini channel kanan master mixer. Ini transformatornya. Nih saya pasang indikator LED ya. Ini sikring untuk pengaman ya. Ini udah jadi. Nah ini penampakan. Biar teman-teman bisa lihat ya. Ya ini master mixer. Ini power supply-nya ya. Ini inputnya, ini outputnya ya. Kelihatan, wah nggak kelihatan. Nah, saya balik sebentar. Nah, ya, ini sinyal inputnya, ini untuk outputnya ya, teman-teman ya. Ini fuse kita pasang untuk pengaman. Nah, perlu saya jelaskan lagi ya, teman-teman. Kita lihat kembali ke gambar. Captionnya sebentar. Ya teman-teman bisa lihat ya, ini skematiknya ya. Yang pertama kali saya gambar ya, tapi setelah saya coba ya, hal terjadi saya udah coba dulu ya, ada sedikit perubahan ya, perlu saya jelaskan. Jadi gini, ini dari sumber signal, bisa dari CD player atau dari turntable ya teman-teman. Terus kan kita umpan ke preamp ya. Output dari preamp ini yang di depan, video depan ya, kita masuk ke master mixer ya. Setelah itu untuk output yang satu kita umpan ke power ampli high ya. Terus yang satunya lagi paralel dari master mixer ini kita umpan ke subwoofer aktif. Nah, seperti ini berjalan nggak? Berjalan. Cuma, ada cumanya ya teman-teman ya. Kalau untuk Anda yang menuntut kesempurnaan, saya akan jelaskan. Begini teman-teman. Ya. Misalkan Anda punya peralatan nih preamp, ya, power amp high-nya, subwoofer aktifnya yang branded, ya. Yang branded ya, tentunya komponennya bagus-bagus ya.
kita selipkan master mixer di sini, suaranya memang menjadi gesit. Tetapi ya ada penurunan kualitas karena kan master mixer ini kan seperti di awal video saya bilang komponennya mereka pakai generik ya, pakai generik semua ya, baik resistor, kapasitor ya, yang generik punya ya, misal kayak resistor lah saya ambil contoh ya. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena saya di preamp saya, di power amp saya, ya kalau generik kan satunya aja resistor ya paling 500 perak ya. Kalau kita pakai Takman aja ya, Takman satu udah 15.000 ya, apalagi saya ada campur pakai AMRG kan di atas 100.000, 150 ribuan. Tentunya akan terjadi penurunan kualitas karena di sini komponennya generik ya. Tanpa merendahkan teman-teman, kalau yang memang asalnya komponennya ya preampnya yang sederhana, power amp sederhana, pakai komponen generik, saya rasa nggak ada pengaruh ya. Nah, terus untuk kita tetap mau pakai atau next time kita akan tingkatkan kualitasnya. Bagaimana? Ya kan, susunannya supaya ini bisa berjalan dan saya mau lebih nikmat gitu. Kalau tanpa saya ganti komponen pun gitu kan. Ini kan master mixer ini cukup murah harganya ya. Nah, susunannya seperti ini teman-teman. Saya udah coba ya. Jadi sumber signal bisa berasal dari CD player atau turntable. Kalau turntable tentunya di sini ada preamp-nya lagi ya. Masuk ke preamp ya. Nah, dari preamp ini, output preamp kita paralel. Nah, saya menggunakan ini ya. Nah, teman-teman bisa nih. Nah, ini alatnya ya. Jadi jack RCA yang couple ya, yang Y ya. Ya, jadi inputnya satu, nih outputnya dua nih. Satu ke master mixer ya, yang satu ke power ampli ya. Masuk ke input power ampli ya. Paham ya teman-teman ya? Kalau pakai seperti ini, teman-teman harus beli tambahan alat ini. Atau kalau mau lebih repot lagi, lebih repot sedikit, ya ini pun kayaknya saya belum ketemu yang kualitasnya high end ya, benar-benar high end ya. Ini saya pikir biasa aja ya. Ya teman-teman harus di preamp outputnya ini bikin konektor lagi, ya, tapi ribet lah ya. Pakai ini bisa lah ya. Jadi ininya masuk ke yang lelaki ini RCA-nya ini masuk ke output preamp. Nah, jadi output preamp kan di paralel dua nih. Satu masuk ke master mixer, satu masuk ke power ampli high. Nah, dari power ampli high ini kan tentunya power ampli high kita komponennya misalnya lebih bagus daripada si master mixer ini ya. Dia kan tidak terganggu. Langsung ke speaker ya. Sedangkan master mixer output yang satu masuk ke master mixer. Nah, wah ini kok jadi jelek dong subwoofer aktifnya nih suaranya. Padahal saya pakai yang bagus punya. Saya sudah coba, teman-teman. Ya. Untuk nada bass, kuping manusia itu sangat sulit untuk membedakan kualitas. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena subwoofer aktif biarpun yang mahal seperti apapun, dia punya power amp-nya adalah kelas D. Di mana kelas D dengan kelas AB aja tidak bisa menandingin ya, apalagi kalau mau lawan kelas AB ya, kelas D itu nggak bisa dilawan dengan AB. AB pasti lebih menang, suara lebih bagus ya. Nah makanya subwoofer aktif ini semua biasanya yang branded yang mahal-mahal pun tetap pakai komponen pakai amplifiernya kelas D. Supaya apa? Ya supaya cost-nya rendah. Ya, nah, orang dagang kan bukan soal bagus aja, ada persaingan harga juga ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman paham ya. Nah, jadi untuk nada bass tidak berpengaruh. Ya mungkin ada pengaruh, tapi kuping kita tidak bisa menangkap ya. Jadi saya menerapkan dengan cara yang seperti ini ya, saya centangin ini ya. Daripada yang seperti ini ya. Jadi suara tingginya, mid high-nya, kalau seperti ini teman-teman mau merakit seperti ini pun ya, bisa nggak? Bisa. Mid high jadi agak butek gitu ya kalau untuk yang peralatan saya ya. Gitu. Ya, makanya saya menerapkan dengan cara yang seperti ini. Ya.
seperti ini. Dua-duanya jalan nggak? Teman-teman mungkin bertanya. Jalan, ya. Oke, sekarang udah paham ya teman-teman. Kita coba bagaimana bukti daripada master mixer ini. Oke, kita langsung aja kita ke uji coba. You know them Nashville women, they might as well stay at home. Hanging out at the borders, drinking you up on my mind. Ya, teman-teman, kita sudah mendengar dari percobaan alat yang kita bikin ini ya. Ternyata berbunyi dengan baik ya ini. Master mixernya, bassnya lebih berbobot, tidak loyo lagi ya. Oke, teman-teman, demikian video saya kali ini tentang mengatasi bass yang loyo, subwoofer yang loyo. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Salam DIY, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.